Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi sekolah ramah anak pada program PLS ini. Nah, berikutnya sekolah ramah anak ya. Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah unit satuan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memberikan jaminan, menghargai hak akan anak-anak, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan lainnya. Kenapa harus ada sekolah anak? Ini dilatar belakangi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminalisasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Itulah latar belakang dari sekolah ramah anak. Adapun tujuan dari sekolah ramah anak, apa itu tujuannya? Tujuannya yaitu untuk pemenuhan hak pendidikan anak atau PHPA, sehingga setiap anak diberikan kebebasan untuk dapat mengembangkan potensinya dengan prinsip non-diskriminasi atau tidak membeda-bedakan. Berikutnya adalah prinsip dari sekolah ramah anak. Apa prinsipnya itu? Yang pertama, diskriminasi, yaitu tidak membeda-bedakan. Kemudian kepentingan untuk anak, jadi setiap keputusan itu berdasarkan untuk kepentingan anak. Yang kedua, memperhatikan martabat anak, jadi tidak ada istilahnya untuk membuli atau untuk mengejek ya, jadi memperhatikan martabat anak. Kemudian menghormati pandangan anak, jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan atau mengeluarkan ide-idenya. Kemudian bersifat keterbukaan atau transparansi, jadi tidak ada istilahnya ketertutupan, jadi semuanya terbuka. Berikutnya konsep dari sekolah ramah anak ya, namanya disingkat kita jadi barisan. Apa itu barisan? B-nya bersih, A-nya aman, R-nya ramah, I-nya indah, kemudian I-nya lagi inklusif. Inklusif itu jadi posisinya sama ya dengan orang lain. Dan berikutnya adalah sehat, A-nya asri, kemudian N-nya adalah nyaman. Itulah adalah konsep dari sekolah ramah anak. Jadi sekolah yang ramah anak itu mempunyai cirinya seperti itu ya, punya konsepannya. Adapun ciri sekolah anak ya, sekolah ramah anak yang pertama itu sikap terhadap murid, jadi perlakuan adil bagi murid, jadi tidak membeda-bedakan antara murid 1, murid 2, atau murid yang pandai atau murid yang biasa-biasa saja. Kemudian kasih sayang juga kepada murid juga sama, jadi gurunya juga ketika memberikan kasih sayang kepada murid tidak membeda-bedakan. Nah, berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajarannya itu adalah prosesnya. Proses belajar itu menyenangkan. Jadi belajar itu menyenangkan, kemudian tidak ada rasa takut, cemas, dan was-was untuk siswanya, dan siswa lebih aktif dan kreatif. Jadi bukan hanya guru saja ya yang memberikan materinya, tapi siswa yang lebih aktif dan kreatif. Kemudian terjadi proses belajarnya juga lebih efektif. Berikutnya ciri sekolah ramah anak itu adalah media ajarnya atau media pembelajarannya. Misalkan dengan guru sebagai fasilitator menerapkan proses belajarnya yang kooperatif. Jadi ada diskusi, kemudian suka membagi kelompok, dan kalau misalkan medianya sekarang lagi dari internet berbagai hal ya. Jadi lebih umum, lebih ke siswa yang mencari materinya atau lebih aktifnya, karena di sini guru hanya sebagai fasilitator atau fasilitas saja. Berikutnya adalah terjadi proses belajar yang partisipasif, jadi ada gurunya yang memberikan pertanyaan atau stimulus, nanti siswanya yang memberikan jawabannya, atau misalkan siswa yang memberikan arahan atau tanggapan ide supaya pembelajarannya lebih menyenangkan. Berikutnya adalah partisipasi muridnya. Jadi murid dilibatkan dalam beraktivitas di kelas. Misal saja penataan kelas, misalkan penataan kelasnya
model bangkunya kalau misalkan nanti kita sudah luring ya. Jadi penataan kelasnya misalkan mau bentuk letter U atau misalkan mau seperti biasa boleh, itu tergantung dari siswa itu sendiri. Atau misalkan mau mendekorasi kelasnya nanti misalkan dengan hasil-hasil karya dari kelas itu sendiri. Berikutnya lingkungan kelas itu lingkungannya jadi usahakan jadi murid itu dilibatkan dalam mengungkapkan gagasannya, kayak tadi menciptakan lingkungan sekolah, misalkan mau menentukan kotak saran di kelas atau ada majalah dinding, atau misalkan di depan kelasnya mau ada tanaman-tanaman ya boleh. Berikutnya standar dari sekolah ramah anak. Standar itu berarti yang harus ada ya. Jadi setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Yang kedua, setiap anak dengan bebas bisa menyampaikan ide, pendapat, gagasan tentang penemuan pendidikan, teknologi, seni, dan budaya, tapi tidak terlepas dengan etika ya. Berikutnya, metode pembelajaran dan kurikulumnya bisa membangun karakter anak. Nanti karakter anak itu misalkan saja di sini kasih sayang, simpati, teladan, dan nanti dibahas lagi ya. Berikutnya adalah guru dan tenaga kependidikannya itu bisa menjadi fasilitator bagi anak untuk berkembang. Jadi gurunya bisa mengembangkan sebagai fasilitator untuk mengembangkan bakat dan minat dari siswa itu sendiri. Berikutnya adalah memiliki lingkungan dan infrastruktur atau sarana prasarana yang bersih, asri, sehat, aman, dan bangunan berstatus SNI. Jadi bangunan juga ada statusnya itu berstatus SNI. Jadi misalkan anti gempa gitu ya. Terus berikutnya memiliki program kerja yang mengutamakan tentang perkembangan kepribadian anak itu sendiri. Sekolah ramah anak itu memiliki yang berikutnya adalah membuat program kerja yang menekankan tentang keselamatan anak. Jadi anak menjaga keselamatan anak juga. Terus semua warga sekolah juga harus sadar akan pentingnya menjaga diri dari berbagai bentuk kekerasan. Kemudian anak bisa berpartisipasi secara penuh untuk setiap aspek kehidupan atau kegiatan sekolah, memiliki kesiswaan yang berorientasi pada membentuk karakter anak. Kemudian terbentuknya kerjasama selaras dan harmoni antara anak, sekolah, dan keluarga. Jadi ketika ada permasalahan nanti ketika memutuskannya itu ada orang tua, ada siswanya itu sendiri, dan ada pihak dari sekolah. Kemudian penegakan hukum dan informasi dijalankan secara transparan dan akuntabel. Jadi benar-benar keterbukaan ya. Berikutnya komponen sekolah ramah anak. Apa saja komponennya? Yang pertama adalah kebijakan untuk menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian pelaksanaan kurikulumnya harus ramah pada anak sehingga pelaksanaan pembelajaran itu bisa berjalan dengan optimal. Kemudian pendidikan dan tenaga kependidikan harus terlatih dan memahami dengan baik akan hak-hak anak. Terus sarana dan prasarana harus mampu memberikan jaminan kenyamanan bagi anak dalam beraktivitas. Kemudian partisipasi anak yang ditunjukkan dalam bentuk ketaatan pada aturan yang berlaku serta anak mampu bersosialisasi di lingkungan sekolah. Berikutnya partisipasi dari orang tua dengan memantau kegiatan anak selama sekolah. Syarat sekolah ramah anak itu satu, memiliki kantin yang sehat. Yang kedua, merupakan kawasan bebas rokok ya. Terus yang ketiga, merupakan kawasan bebas miras dan nafza. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berikutnya merupakan kawasan LGBT atau yang itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kemudian merupakan kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non verbal. Jadi tidak ada istilahnya di dalam sekolah itu terjadi perkelahian atau yang bersifat kekerasan. Nah, apa itu sekolah yang berstandar? Sekolah ramah anak itu, sekolah ramah anak dan pendidikan yang berkualitas itu yang seperti apa? Jadi sekolah ramah anak itu yang berkualitas itu yang pembelajarannya berkualitas atau siswanya berkualitas. Siswa yang berkualitas itu seperti apa? Siswanya yang sehat, siap belajar,
bergizi baik, serta didukung keluarga dan komunitas mereka yang baik juga. Kemudian kontennya itu isi dari sekolah itu bagaimana kurikulumnya, bagaimana keterampilan yang nanti diasah untuk siswanya juga. Terus yang ketiga, proses belajar mengajarnya berkualitas. Apakah anak yang berkualitas itu yang seperti apa? Yaitu yang berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Berikutnya, lingkungan pembelajaran yang berkualitas, di mana lingkungan yang berkualitas itu disediakan ruang kelas, air bersih, kemudian keselamatan dan kesehatan baik fisik maupun psikologi dari anak itu sendiri. Terus berikutnya adalah hasil yang berkualitas. Jadi hasil yang berkualitas itu ketika mereka lulus itu menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar berkualitas. Jadi yang siap diterima di dunia industri atau siap diterima di masyarakat dengan keterampilan yang dia miliki. Nah, sekarang sebagai siswa nih, kalian, tantangan pendidikan itu untuk membentuk sekolah ramah anak itu, kalian itu banyak tantangannya, apalagi yang sekarang ini banyak beredar ya, apalagi situs internet sekarang bebas untuk diakses. Yang pertama, tantangan yang pertama itu yaitu dari pornografi. Kemudian ada lagi gaya hidup hedonis. Apa gaya hidup hedonis itu? Yaitu gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan dalam hidup saja, tidak memperhatikan dari resiko yang telah dilakukannya saja, yang penting dia senang saja itu ya. Berikutnya, karena orang tua sibuk, sehingga mungkin kalian ada sebagian siswa itu dengan orang tua sibuk, jadi minat belajarnya juga tidak ada, kemudian keinginan untuk sekolah juga tidak ada. Kemudian yang sekarang nih yang lagi maraknya kecanduan dari game online ya, karena kalian sering diberikan kuota untuk belajar, seharusnya ini malah dipakai untuk main game online. Nah, itu tantangan untuk kalian ya, supaya kalian bisa melewati dengan benar atau bisa menjadi karakter yang lebih baik. Diusahakan kalian bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian tekanan ekonomi, banyak yang misalkan siswa yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya untuk sekolah. Terus berikutnya peredaran miras dan narkoba ya, jadi peredaran miras banyak ya sekarang itu, bisa dibeli dimanapun, tapi tetap yang menggunakan miras dan narkoba itu nanti ada hukumannya tersendiri. Dan terakhir adalah lemahnya penerapan beragama ya, jadi lemahnya penerapan beragama itu jadi kurangnya siswa terhadap agama ya. Berikutnya tadi, karakter yang dikembangkan di sekolah supaya menjadi pribadi yang baik itu, yang pertama religius itu berarti bersifat keagamaan ya. Jadi setiap misalkan mau belajar itu harus berdoa dulu, kemudian setelah belajar ditutup dengan doa lagi, jadi menanamkan sifat religiusnya. Terus berikutnya sifat jujur itu yaitu ketika ulangan kalian harus jujur, tidak boleh nyontek. Jadi atau misalkan mau membuat pekerjaan rumah itu hasil sendiri, bukan punya orang lain, cuman diganti namanya saja. Berikutnya disiplin itu berarti kalian tepat waktu ya. Jadi kalau misalkan sekolah masuk jam 7 ya masuk jam 7, atau misalkan tugas harus dikerjakan hari ini ya harus hari itu. Berikutnya kerja keras, kreatif, mandiri, kemudian demokratis. Kalau demokratis biasanya dalam proses ketika pemilihan KM atau nanti ketika pemilihan OSIS. Kemudian ada rasa ingin tahu itu biasanya ketika pada proses pembelajaran kalian dipacu untuk supaya siswa itu menjadi rasa ingin tahunya tinggi, mengapa harus mempelajari pelajaran itu. Berikutnya adalah semangat kebangsaan, makanya ada setiap hari Senin itu kalau misalkan ketika tidak lagi COVID kayak gini suka ada upacara ya, itu untuk meningkatkan semangat kebangsaan. Kemudian cinta tanah air juga sama. Berikutnya menghargai prestasi, jadi setiap anak yang berprestasi itu biasanya suka ada reward ya. Terus bersahabat dan komunikatif dengan sesama teman atau misalkan dengan warga sekolah. Terus cinta damai, gemar membaca, apalagi sekarang itu budaya literasi, jadi harus gemar membaca. Berikutnya peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itulah karakter yang dikembangkan di sekolah untuk membentuk kalian supaya menjadi pribadi yang lebih berkarakter.
Nah, begitu materi dari Ibu tentang sekolah ramah anak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk memahami secara lebih jelasnya apakah kalian paham atau tidaknya, nanti ada evaluasi yang akan Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.